Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan cerita kita tentang perjuangan Nabi, menyambung pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Taif dan beliau kemudian sempat beberapa saat berada di kebun anggur milik dua orang bersaudara Utbah dan Syaibah, dan kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengislamkan salah seorang tukang kebun di kebun anggur tersebut yang bernama Adas An-Ninawa, seorang hamba sahaya yang beragama Nasrani dan kemudian mengikuti ajaran agama Nabi Muhammad. Selain itu kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengislamkan tujuh jin dari Nasibin, salah satu daerah yang dekat dengan kota Taif. Nah, sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Taif tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Mekah. Diceritakan selanjutnya oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, "Tsumma dakhala Makkah fi jiwaril Mut'im bin Adi." Kemudian Rasulullah masuk kembali ke kota Mekah di bawah suaka atau perlindungan yang diberikan oleh salah seorang tokoh Mekah, tokoh orang kafir Quraisy yang bernama Al-Mut'im bin Adi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jiwar atau memberikan perlindungan kepada orang lain itu salah satu kebiasaan yang sudah lama berlaku di tengah-tengah masyarakat Arab. Jadi seandainya Rasulullah sebelum memasuki suatu kota tidak mendapatkan perlindungan, tidak ada satupun tokoh dari kota tersebut yang berkenan memberikan perlindungan kepada Rasulullah, boleh jadi Rasulullah sudah dihabisi. Begitu juga pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Taif, beliau diberikan suaka atau diberikan jiwar oleh seorang tokoh kota Taif yang masih kerabat ibunya Rasulullah Aminah, namanya Abdul Yalel. Jadi Abdul Yalel inilah kemudian yang memberikan jiwar kepada Rasulullah. Dengan perolehan jiwar itu memungkinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Taif. Begitu juga saat Rasulullah kembali ke kota Mekah. Saat itu Rasulullah sudah tidak punya lagi sokongan yang kuat dari keluarganya sendiri, baik dari Bani Hashim
maupun dari Bani Abdul Muthalib. Apa sebabnya? Paman Rasulullah yang selama ini selalu memberikan suaka kepada Rasulullah, memberikan perlindungan kepada Rasulullah, Abu Thalib, sudah wafat sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Taif. Maka inilah kemudian yang menyebabkan Rasulullah mencari suaka di luar keluarga beliau, baik dari Bani Hashim maupun dari Abdul Muthalib. Nah, akhirnya yang mau memberikan suaka kepada Rasulullah itu seseorang dari Bani Adi, namanya Al-Mut'im bin Adi. Orang ini ateis. Nanti punya anak namanya Jubair bin Mut'im bin Adi. Nah, Jubair bin Mut'im bin Adi ini baru kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi bapaknya seorang ateis, bukan penyembah berhala ya. Jadi di tengah-tengah masyarakat Arab dulu banyak beragam kepercayaan yang menyebar. Selain ada penyembah berhala, juga ada orang yang menganut agama Kristen, seperti pamannya Khadijah Al-Kubra yang bernama Waraqah bin Nawfal. Dia tidak menyembah berhala, tetapi dia seorang pengikut Nasrani. Ada juga sebagiannya tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada berhala, tidak percaya kepada agama-agama atau kepercayaan tertentu. Itu juga ada hidup pada saat itu di tengah-tengah masyarakat Arab. Nah, Al-Mut'im bin Adi ini termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya, atau ateis, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Mut'im, sampai akhir hayatnya. Maka Bapak Ibu, diceritakan di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, itu kitab sejarah yang paling lengkap dan kitab sejarah yang paling tua yang sampai kepada kita sampai sekarang. Diceritakan oleh beliau di dalam kitab tersebut, ternyata jiwar yang diberikan oleh Mut'im bin Adi kepada Rasulullah itu sangat membekas, sangat berkesan bagi Rasulullah. Maka nanti di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham itu ada satu bab, judul bab itu Kaifa ajara al-mut'imu Rasulullah. Bagaimana si Mut'im bin Adi memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW saat beliau kembali dari kota Taif. Nah, di situ diceritakan panjang lebar bagaimana caranya Mut'im bin Adi memberikan suaka kepada Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, beliau mengirim banyak utusan, mengirim orang untuk bertemu dengan Mut'im bin Adi. Kemudian utusannya Rasulullah ini melakukan negosiasi. Mut'im bin Adi kemudian tanpa berpikir panjang menjamin keselamatan jiwa Rasulullah, sehingga dia dan seluruh keluarganya dari Bani Adi itu datang ke Ka'bah, ke dekat Ka'bah, dan kemudian memerintahkan salah seorang dari keluarganya itu untuk panggil Rasulullah yang pada saat itu sudah tunggu di luar kota Mekah. Dipanggil Rasulullah SAW pun masuk ke dalam kota Mekah dengan pengawalan dari keluarga Mut'im bin Adi dengan persenjataan lengkap, bisaifin maslul. Disebut dalam kitab itu keluarga Mut'im bin Adi semuanya pedangnya terhunus untuk melindungi nyawa dan jiwa Rasulullah SAW. Masuk Rasulullah SAW ke Mekah, beliau melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Nah, itu yang disebut sekarang dengan tawaf kudum. Jadi tawaf kudum itu tawaf welcoming ya, tawaf selamat datang. Tidak hanya sunnah atau wajib ya bagi orang yang mengerjakan haji ifrad, itu wajib hajinya seperti itu. Bukan hanya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, tapi siapapun yang masuk ke kota Mekah tanpa niat untuk melaksanakan ibadah haji atau tanpa ada niat untuk melaksanakan ibadah umrah, semata-mata kita sampai ke kota Mekah, sunnahnya melakukan tawaf 7 kali keliling. Itu namanya tawaf kudum. Misalnya Bapak Ibu siapa tahu punya bisnis di Mekah, jadi masuk ke kota Mekah tidak ada tujuan untuk mengerjakan ibadah umrah, tapi murni untuk tujuan bisnis. Nah, sunnahnya, adabnya, sebelum kita ke hotel atau sebelum kita melakukan deal-deal bisnis kita melakukan tawaf 7 kali keliling seputaran Ka'bah. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu.
Nah, dengan pengawalan penuh dari keluarga Mut'im bin Adi. Pada saat selesai itu datang Abu Lahab, datang Abu Jahal, nanya kepada Mut'im bin Adi, "Ya Mut'im, apakah Anda masih dalam keyakinan Anda atau sudah menjadi muslim pengikutnya Nabi Muhammad? Hal bijiwarin au bimuslimin." Jadi pertanyaannya, apakah Anda mendukung Muhammad karena Anda sudah menjadi muslim atau karena hanya sebatas memberikan suakah? Dijawab oleh Mut'im bin Adi, "Saya hanya sebatas memberikan suaka, tidak menjadi muslim, tidak menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu menghormati sikap atau kebijakan yang diambil oleh Mut'im bin Adi dan keluarganya itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ada hubungan seperti itu. Maka hubungan Rasulullah yang akrab dengan orang-orang kafir Quraisy enggak kita temukan kecuali kalau kita mengaji sirah nabawiyah seperti itu. Jadi kalau kita baca hadis kok seolah-olah hubungan antara Nabi dengan orang kafir Quraisy itu selalu ada tegangan di situ, ada konflik di situ. Padahal tidak selamanya hubungan Rasulullah dengan orang non musyrik itu, dengan non muslim itu dihiasi dengan konflik, dengan perseteruan. Kadang-kadang bahkan Rasulullah meminta pertolongan kepada orang kafir Quraisy. Salah satu contohnya kasus yang kita ceritakan ini. Nanti di dalam sirah Ibnu Hisham diterangkan lebih lanjut. Saking berkesannya Rasulullah SAW kepada Mut'im bin Adi, setelah perang Badar, kita tahu bersama dalam perang Badar Rasulullah SAW menang mutlak, menang besar. Bahkan banyak sekali orang-orang kafir Quraisy itu yang menjadi tawanannya Rasulullah. Jadi kan kemudian terjadi semacam musyawarah antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Mau dibuat seperti apa tawanan perang Badar ini? Umar bin Khattab kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, dulu mereka menyakitimu, dulu mereka selalu berusaha membunuhmu, menghabisi nyawamu. Sudah, tidak usah mikir panjang, habisi saja nyawa mereka semua." Itu jawaban yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab. Tapi kemudian dijawab oleh Abu Bakar. Rasulullah nanya kemudian kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kita perlakukan kepada tawanan perang Badar ini?" Abu Bakar kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, mereka itu ahlul bait kamu, keluarga kamu." Jadi kan orang Quraisy itu semua keluarganya Rasulullah. Meskipun ada sebagian yang sudah sangat jauh hubungan keluarganya, tapi tetap masih punya hubungan keluarga dengan Rasulullah. Maka Abu Bakar kemudian menyarankan kepada Rasulullah untuk membebaskan mereka saja. Jangan dibunuh, jangan dihabisi. Ya, kemudian Rasulullah berkomentar dan itu tercatat dalam sejarah. "Ma sa'alaka ya Aba Bakrin ila qala misla ma qala Ibrahim." Ketika saya bertanya kepadamu Abu Bakar, kamu jawab persis seperti jawabannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim itu? Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, siapapun yang mengikuti saya, dia bagian daripada saya. Jangan engkau apa-apakan mereka itu. Wa man asani, barang siapa yang durhaka kepada saya, tidak mau mengikuti saya, fa innaka ghafurur rahim. Engkau maha pemaaf, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Ya juga kalau bisa diampuni seperti itu. Itu kan doanya Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Rasulullah berkata, "Wa ma sa'alaka ya Umar ila qala misla ma qala ila ma qala misla ma qala Nuh." Namun ketika saya bertanya kepada Umar, kamu jawabnya persis seperti jawabnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa qala Nuhur rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam dalam salah satu doanya, jangan biarkan bumi ini dihuni oleh orang-orang kafir. Habisi mereka semua, binasakan semua orang kafir. Itu jawabannya Rasulullah menyikapi ada dua opsi yang ditawarkan oleh para sahabat itu. Yang menarik Bapak Ibu, dalam sirah Ibnu Hisham diceritakan, kemudian Rasulullah SAW berkata, seandainya hari ini Mut'im bin Adi masih hidup dan dia datang kepadaku meminta semua tawanan perang Badar ini dibebaskan, niscaya akan aku bebaskan mereka.
Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingat budi, ya, ingat budi, bukan termakan budi ya, tapi ingat budi. Ya, kalau tidak ada Mut'im bin Adi mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak bisa balik lagi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Maka Bapak Ibu, wajar sekali kemudian kalau sirah Ibnu Hisham atau Ibnu Hisham menuliskan dalam sirahnya pertolongan atau suaka yang diberikan Mut'im bin Adi kepada Rasulullah itu sangat membekas di dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau berkata, seandainya Mut'im bin Adi hari ini masih hidup dan dia datang kepadaku untuk berdialog, negosiasi agar tawanan perang Badar ini dibebaskan semuanya, aku bebaskan semuanya, kata Rasulullah. Nah, ternyata apa yang diucapkan oleh Nabi ini sampai ke telinganya orang kafir Quraisy. Sampai, Bapak Ibu. Jadi yang namanya rahasia itu kita ucapkan berdua, dinding pun bisa dengar. Maka kemudian yang membocorkan rahasia itu ya dinding. Maka sebenarnya sulit sekali menyimpan rahasia itu, sulitnya setengah mati itu. Maka itu sampai ke tengah-tengah orang Quraisy. Maka dalam sejarah termasuk dicatatkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, nanti orang kafir Quraisy itu kumpul, Abu Sufyan, ya Walid, bapaknya Khalid bin Walid itu kumpul, mereka bermusyawarah siapa duta yang dikirim menjumpai Rasulullah untuk buat negosiasi agar Muhammad berkenan membebaskan tawanan perang. Ternyata yang ditunjuk pada saat itu anaknya Mut'im bin Adi, ya ini dia. Bocor sampai. Maka kemudian dalam analisis ahli sejarah itu ada dua sebab kenapa Jubair bin Mut'im bin Adi yang ditunjuk oleh orang kafir Quraisy sebagai duta untuk berdialog, bernegosiasi dengan Rasulullah tentang nasib para tawanan perang Badar. Analisis yang pertama tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terikat budi dengan bapaknya Mut'im bin Adi itu. Jadi Rasulullah terikat budi dan itu bocor di tengah-tengah orang Quraisy, dan data itu dimanfaatkan dengan cukup baik oleh orang Quraisy. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Quraisy itu punya pengalaman kenyang berhadapan dengan Rasulullah. Siapapun Bapak Ibu, kalau ketemu dengan Rasulullah, pasti senang lihatnya. Bahkan nanti bukan hanya senang dengan Nabi, tapi ikut menjadi pengikutnya Nabi. Dan itu dikisahkan cukup baik oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam salah satu makalnya, dalam salah satu ucapannya, beliau mengatakan gini, man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Itu kata Ali. Maknanya apa? Siapa saja orang untuk pertama sekali lihat Nabi, habah, hati orang itu terpaut, langsung terikat dengan Nabi. Kayaknya tidak mau pisah lagi dengan Nabi. Itu karakternya Nabi seperti itu. Tapi waman khalatahu ma'rifatan, kalau sudah duduk bersama Nabi, sudah minum kopi semeja dengan Nabi kan gitu, sudah makan belekat dengan badah pagi-pagi dengan Nabi gitu. Nah, itu apa kata Ali? Man khalatahu ma'rifatan, sehingga saling kenal dengan Rasulullah, bercampur sehingga ma'rifah, saling kenal dengan Rasulullah. Ahabbah, orang itu pasti jatuh cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang tanpa ada kecualian. Bahkan Abu Sufyan sendiri yang musuh bebuyutan Nabi sebelum masuk Islam kemudian, itu tanpa sepengetahuan banyak orang, malam-malam hari itu sering mencuri-curi bacaannya Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa sepengetahuan banyak orang, dan itu diakui oleh Abu Sufyan setelah beliau masuk Islam. Seperti itu. Jadi Rasulullah itu orangnya man ra'ahu badihatan habah. Kita belum kenal sama sekali, baru kali pertama ketemu, wah langsung kayaknya tidak mau berpisah lagi dengan Rasul. Tapi bagi kita yang sudah kenal baik dengan beliau, maka kita akan jatuh cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karakternya Rasul menurut Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau yang diutus orang yang percaya kepada Tuhan, dia punya kemungkinan akan masuk ke dalam ajaran agama Islam, kan gitu.
Jubair bin Mut'im bin Adi ini ateis. Jangankan Islam, Tuhan pun dia tidak percaya. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy mikir, ini nampaknya punya prospek kalau diutus menjadi duta, berdialog dengan Rasulullah. Dikirimlah Jubair bin Mut'im bin Adi. Setibanya di kota Mekah, di kota Madinah, ketemu dengan Rasulullah, ngomong-ngomong dengan Rasulullah karena Rasulullah kenal baik dengan Jubair ini, terutama dengan bapaknya Jubair, ngomong-ngomong. Tapi sudah menjadi kebiasaan Rasul, setiap kali ketemu dengan orang dan orang itu belum percaya dengan agama Islam, Rasulullah pasti minta izin untuk membacakan beberapa potong ayat Al-Quran. Itu kebiasaan Nabi kalau ketemu dengan orang yang belum Islam pada saat itu. Ini pula nanti kita akan sampai ke bab ini insya Allah, kalau tidak malam ini, malam Jumat yang akan datang. Kenapa nanti banyak sekali orang Madinah itu masuk Islam dalam perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Salah satunya adalah ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika ketemu dengan Jubair bin Mut'im bin Adi ini. Ketemu, kemudian Rasulullah minta izin bacakan beberapa ayat Al-Qur'an, diterima. Nah, orang ini kan ateis. Ya, ateis kan nggak punya beban dia dengan kepercayaan agama-agama itu. Sehingga dia tanpa beban dia mengiyakan permintaan Nabi itu. Nabi pun tahu ayat yang tepat, surat yang tepat untuk dibacakan dengan orang ateis ini. Maka yang dipilih oleh Rasulullah itu surat At-Tur, Wat-Tur, wa kitabin mastur, fi raqqin mansyur, wal baitil ma'mur, dan seterusnya sampai ayat ke-34 atau 35 itu. Ayat itu benar-benar menyentil Jubair bin Mut'im bin Adi itu. Bunyi ayatnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu kalau dalam bahasa filsafat disebut dengan aha moment. Aha moment itu momen suatu satuan waktu yang dengan sedetik itu merubah seluruh kehidupan kita. Itu namanya aha moment itu. Contohnya Isaac Newton, itu kan dia lama memikirkan kenapa semua benda itu jatuhnya ke bawah. Kenapa kalau dilempar ke atas tetap jatuhnya ke bawah. Aha momennya kapan? Ketika jatuh buah apel di atas kepalanya. Tap, jatuh buah apel, kemudian dia tersentak. Ya, itu namanya aha moment. Oh, ini jawabannya. Ya kan, seperti itu. Kemudian dia menemukan yang namanya gravitasi. Saya terbawa gratifikasi. Itu urusan KPK karena terlalu banyak nonton korupsi sekarang. Gravitasi itu. Akhirnya dia menemukan apa yang kita kenal dengan gravitasi itu. Tapi saya kadang-kadang imajinasi nakal saya main. Untung Isaac Newton itu bukan orang calang atau bukan orang gempang atau bukan orang mane yang banyak buah durian di situ. Kalau dia duduknya di bawah pohon durian yang jatuh di atas kepalanya itu buah durian, mungkin bukan teori gravitasi yang dia kemukakan, tapi teori kematian gitu. Untung dia orang Inggris kan, yang jatuhnya ya buah apel. Coba buah durian, habis dia itu kan. Itu namanya aha moment. Jadi sampai pada ayat itu, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kamu diciptakan oleh sesuatu yang tiada atau kamu diciptakan oleh dirimu sendiri? Itu ayat itu benar-benar menyentil si Jubair bin Mut'im bin Adi. Kenapa menyentil? Nah gini Bapak Ibu, kita manusia ini kan ada satu entitas dalam bahasa filsafat, suatu yang punya wujud. Masa saya yang punya wujud itu diciptakan oleh sesuatu yang tidak berwujud? Itu kan suatu hal yang mustahil. Orang ateis kan tidak percaya ada wujudnya Tuhan. Masa saya manusia yang berwujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak berwujud? Itu lebih mustahil. Atau yang berwujud ini menciptakan dirinya sendiri, itu lebih lagi mustahil. Ya, masa untuk mengada saya menciptakan diri saya sendiri, itu mustahil sekali. Setidaknya agar saya mengada, bapak dengan ibu saya itu melakukan hubungan nikah. Nah,
bapak dan ibu saya itu berwujud, dan wujudnya ada sebelum saya berada, seperti itu. Dan itu ternyata benar-benar menyentil Jubair bin Mut'im bil Adi, sehingga dia minta agar Nabi tidak meneruskan bacaan surat Tur itu. Cukup Muhammad, saya masuk Islam, saya bersyahadat kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu cerita dalam Sirah Ibnu Hisham. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, summa asra. Kemudian biruhihi wa jasadihi ilal Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra, diperjalankan. Asra itu perjalanan yang dilakukan di malam hari ya. Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala biruhihi wa jasadihi ilal Masjidil Aqsa, dengan ruh dan jasadnya menuju ke Masjidil Aqsa. Ya, maka kemudian kenapa semua peristiwa spiritual dalam agama Islam itu kejadiannya di malam hari, Bapak Ibu. Mungkin kita sering ulas itu. Tidak ada kejadian itu di siang hari. Kita mengenal yang namanya malam Isra dan Mi'raj. Bahkan kita peringati itu. Kita juga mengenal yang namanya malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang namanya siang Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar gitu. Atau kita juga kenal malam Nuzulul Quran namanya. Ya, tidak ada siang Nuzulul Quran. Jadi Rasulullah turun ayat pertama kepada Rasulullah Iqra itu bukan di siang hari tapi di malam hari. Maka bagi kita yang mau mencari pengalaman-pengalaman spiritual, itu tidak mungkin bisa kita cari tanpa kita melakukan mujahadah di malam hari. Jadi hanya orang-orang yang senang bermujahadah di malam hari itulah orang-orang itu akan mendapatkan banyak limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah di malam hari itu banyak cara, boleh dengan tahajud, bangun malam kan seperti itu. Maka di akhir ayat tahajud itu kan jelas janji Allah itu. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, seperti itu. Jadi mahasiswa belajarnya cuma di pagi hari, malam hari itu tidak sanggup bergadang. Itu mahasiswa yang prestasinya pas-pasan masih itu. Aktivis, Bapak Ibu mau jadi aktivis tapi tidak pernah bergadang, nah itu aktivisnya pas-pasan itu. Wartawan itu pasti tahu, ini kalau ada yang profesi wartawan itu tahu. Saya pernah dulu dibawa sama salah seorang direksi Serambi itu ke ruang redaktur Serambi itu, bagaimana itu kejar deadline-nya malam-malam itu. Harus sanggup bergadang gitu. Seorang penulis, Bapak Ibu, kalau mau nulis novel atau nulis laporan penelitian, itu kerja yang paling enak itu di malam hari. Maka nggak ada orang yang sukses itu kecuali orang yang mengurangi takaran tidurnya itu. Orang yang lebih banyak tidur daripada jaganya, orang itu nggak akan mendapatkan tempat yang terpuji seperti itu. Tapi orang yang tidurnya sedikit, jaganya lebih banyak, asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pasti orang itu mendapatkan posisi yang terpuji. Jadi semua perjalanan spiritual itu, peristiwa-peristiwa spiritual, pengalaman spiritual itu kejadiannya pasti di malam hari. Nah, Rasulullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga di malam hari. Di sini disebutkan biruhihi wa jasadihi ilal Masjidil Aqsa. Beliau diisrakan dengan jasad dan ruhnya sekaligus, karena ini menjadi tema perdebatan para ulama, apakah yang di Isra dan Mi'rajkan itu tubuhnya atau hanya ruhnya saja atau berdua. Kenapa berbeda? Pertama, riwayat yang menceritakan ini banyak sekali. Ada riwayat yang mengatakan ruhnya, ada yang mengatakan badannya, ada yang mengatakan dua-duanya. Dan yang kedua, penalaran itu sulit bisa dinalar ya. Kalau yang namanya badan itu tembus dimensi. Dunia itu kan banyak, bukan dunia, alam itu banyak. Jadi badan itu Bapak Ibu dia nggak bisa tembus dimensi antara satu alam ke alam berikutnya, itu nggak bisa.
Rasulullah kemudian nembus dimensi alam, ketemu dengan ruh para nabi kan seperti itu. Dan itu tidak mungkin dilakukan dengan jasad menurut penalaran para ulama. Sehingga sebagian ulama mengatakan ya ini hanya mungkin dilakukan dengan ruh. Kalau ruh ya di alam mimpi misalnya kita bisa saja ketemu dengan ruh orang tua kita, bahkan bermimpi dengan Rasulullah SAW, bermimpi dengan orang-orang yang kita senangi, atau bahkan ketemu dengan orang-orang yang kita benci. Itu kan pengalaman yang hanya dilakukan dengan ruh. Medianya ruh, tidak jasad. Nah ini kemudian yang menyebabkan para ulama banyak berdebat tentang tema ini. Namun ala kulli hal, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati, ya mereka mengambil titik aman ya, mengatakan perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW itu dilakukan biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya sekaligus, ilal Masjidil Aqsa, pertama menuju ke Masjidil Aqsa. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Karena pada saat itu yang namanya kiblat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca kitab-kitab keterangan para ulama, itu kiblat titik sumbunya langsung ke atas dan itu ketemu dengan Baitul Ma'mur namanya. Tadi kan ada ayat dalam surat At-Tur itu wal Baitil Ma'mur seperti itu. Jadi Baitul Ma'mur itu semacam miniatur arasnya Allah yang kemudian di situ bertawaf para malaikat. Nah, Bapak Ibu kan ingat kisah itu, kisah di mana Nabiullah Adam alaihissalam melanggar yang diperintahkan oleh Allah dengan makan khuldi. Kemudian singkat cerita Nabi Adam, iblis dan juga termasuk malaikat yang diusir. Ya, kenapa diusir? Karena malaikat mempertanyakan kebijakan Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat kan mempertanyakan itu dengan berkata, qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maka kemudian Allah memerintahkan dengan sighot jamak. Sighot jamak itu ucapan jamak, ucapan plural. Qulnah bitu minha jami'a. Kami berkata, turunlah kalian. Kalian itu kan lebih dari 3. Siapa lebih dari 3 di situ? Pertama manusia, representasinya Adam dengan Hawa. Kemudian iblis ya, atau jin, representasinya nenek moyang mereka iblis. Kemudian yang ketiga adalah para malaikat. Iblis dengan manusia diturunkan ke dalam kehidupan dunia. Kemudian di dunia itu dibuatkan miniatur arasnya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Ka'bah itu. Nah, para malaikat turunnya di Baitul Ma'mur itu Bapak Ibu. Di Baitul Ma'mur itu kemudian dibuatkan sebagai miniaturnya aras Allah yang kita kenal dengan Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu miniaturnya aras Allah Subhanahu wa taala. Di situ tempat tawafnya para malaikat. Sedangkan tempat tawafnya manusia itu ya di Ka'bah. Tapi semenjak para nabinya dari Bani Israel, Ka'bah atau kiblat itu dipindahkan ke Baitul atau ke Masjidil Aqsa. Semenjak Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya sampai Nabi Isa itu, kiblat itu sudah di Masjidil Aqsa. Maka titik sumbu yang menyambungkan Baitul Aqsa, kemudian Baitul Ma'mur dan kemudian arasnya Allah Subhanahu wa taala itu satu tarikan sumbu itu dari Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW pada saat di Mekah itu sholatnya di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Jadi kan Ka'bah itu 4 sisi. Jadi yang namanya Baitul Maqdis itu kan utaranya kota Mekah. Rasulullah semenjak beliau di Mekah sudah menerima perintah sholat. Bahkan sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sudah sholat. Tapi sholat itu belum menjadi kewajiban, baru sebatas sunnah saja. Nah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah masih 16 bulan di kota Mekah. Jadi lebih kurang peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi 16 bulan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Itu Rasulullah waktu sholat menghadapnya ke Baitul Maqdis sekaligus menghadapnya ke Ka'bah. Jadi ini Ka'bah, Baitul Maqdis itu kan atau Masjidil Aqsa itu letaknya utara dari kota Mekah.
Sedangkan di sini Hajar Aswad, di sini Rukun Yamani, di sini berdirinya Rasulullah. Kalau kita sekarang kalau bertawaf umroh atau bertawaf haji, kalau sampai Rukun Yamani itu sunnahnya baca Rabbana Atina, itu namanya Rukun Yamani. Kalau sudah masuk Rukun Yamani, dalam mazhab Syafi'i kita juga disunahkan mengangkat tangan tapi tanpa kecup, ya itu. Tapi kalau di Hajar Aswad, sunnah angkat tangan dan kecup. Bismillah, Allahu Akbar, itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi kemudian Rasulullah berdiri di antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad sekaligus menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Namun ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yang namanya kota Madinah itu letaknya di tengah-tengah antara Mekah dengan Yerusalem. Maka ketika Rasulullah masih menghadap ke Masjidil Aqsa, berarti Rasulullah membelakangi yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu di belakangnya Rasulullah. Itu yang membuat Nabi Muhammad SAW selalu qad nara taqalluba wajhika fis sama, melihat ke atas langit memohon kepada Allah agar kiblat itu dipalingkan balik ke arah Ka'bah, sehingga Allah Subhanahu wa taala baru mengabulkan itu di tahun 6 Hijriah. Jadi 6 tahun setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala membalikkan kiblat itu balik ke Ka'bah. Nah, di situ Rasulullah putar 180 derajat sehingga Masjidil Aqsa di belakang umat Islam yang sholat di kota Madinah. Maka sekarang di kota Madinah itu ada Masjid Kiblatain, sejarahnya dari situ Bapak Ibu. Nah, kenapa ke Masjidil Aqsa? Karena tadi Masjidil Aqsa menjadi kiblat pada saat itu. Seandainya Ka'bah sudah menjadi kiblat, maka Masjidil Aqsa tidak dibutuhkan lagi. Tapi pada saat itu Masjidil Aqsa merupakan kiblat. Summa urija ila fawqas samai, ila fawqas samawati bijasadihi wa ruhihi ila Allah azza wa jalla. Kemudian Nabi Muhammad urija, naik ya, ila fawqas samawati, naik ke langit-langit ya. As-samawat jamak dari as-sama, tidak hanya satu lapis langit. Kalau kita merujuk ke dalam hadis sahih, ada 7 langit dan setiap langit itu Nabi Muhammad ketemu dengan para nabi di situ. Bijasadihi wa ruhihi, dengan jasadnya dan ruhnya, ilallahi azza wa jalla. Ya, ketemu dengan Allah azza wa jalla, fa khatibahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi wa farrada alaihi salawat. Nah, disitulah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat 5 waktu. Jamaknya adalah salawat. Awalnya 50 waktu, tapi karena bolak-balik ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam menjadi 5 waktu. Wa kana dzalika marratan wahidatan. Nah, peristiwa itu terjadi seumur hidupnya menurut yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sekali saja seumur hidupnya. Meskipun di sini nanti banyak wakila kana dzalika manaman, banyak pendapat di sini. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan peristiwa itu 3 kali. Kali pertama dengan jasadnya, kali kedua dengan ruhnya, kali ketiga di dalam tidurnya. Itu banyak versi, tapi yang disepakati oleh para ulama, peristiwa itu hanya terjadi sekali semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekembalinya Rasulullah dari hijrah ke kota Taif, dan tidak lama setibanya Nabi Muhammad di kota Mekah dari perjalanan hijrahnya dari kota Taif. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup pengajian kita di malam yang berbahagia ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ada yang bertanya? Berapa lama lagi? Oh.
kita lanjutkan tanggung. Kalau kita lanjutkan tanggung, kita baca ini masuk ke pembahasan berikutnya ya. Tanggung, ya ada baiknya kita padakan saja, karena insya Allah pada pertemuan yang akan datang lebih baik kita lanjutkan dengan cerita selanjutnya. Sekembalinya Rasulullah SAW hijrah, sekembalinya Rasulullah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, itu gempar ya, terjadi semacam kehebohan. Kalau bahasa sekarang viral, ya, menjadi trending topik. Rasulullah itu jadi trending topik karena mendaku dirinya sudah ke Yerusalem dalam waktu semalam. Dan itu kan heboh betul. Orang Arab dulu Bapak Ibu berdagang ke Syam itu. Yerusalem itu masuk di daerah Syam. Itu perjalanannya berbulan-bulan baru bisa kembali ke kota Mekah. Kalau saya ke Jordania, dari Jordania ke Yerusalem jalan darat cuma 1,5 jam. Kalau ke Yerusalemnya 2 jaman lah. Kalau ke LMB Bridge-nya itu 1,5 jam dari Jordania. Dari Jeddah menuju Jordania itu 2,5 jam naik pesawat. Jadi kalau mau ditambah lebih kurang 3 jam atau 3,5 jam kalau naik pesawat terbang. Kalau jalan darat 3,5 jam itu kan Banda Aceh Jawa Tengah ya, Semarang. Kalau Banda Aceh Jakarta itu kan 2 jam lebih. Ini mungkin ke Semarang. Banda Aceh Jakarta 2.700 kilometer. Itu kalau kita bawa mobil non-stop 3 hari 3 malam baru tembus Banda Aceh. Itu kalau mobil, dulu belum ada mobil. Jadi bisa kita bayangkan lah betapa mustahilnya klaim itu, dan ini membuat heboh. Ternyata itu cara Allah memperkenalkan Nabi Muhammad ke tengah-tengah orang Arab. Itu hikmahnya. Jadi kenapa dalam Islam itu nanti inna ma'al usri yusra, yang namanya kemudahan itu bersamaan. Ma'a itu Bapak Ibu bergandengan tangan dengan kesulitan. Jadi bukan kesulitan kemudian kemudahan itu nanti jauh, enggak. Jadi ingat selalu setelah kita mendapat kesulitan, pasti bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jadi seolah-olah orang Arab Quraisy pada saat itu sudah menganggap dakwahnya Muhammad selesai. Karena Muhammad mengklaim dirinya mendapatkan sesuatu yang mustahil didapatkan oleh manusia banyak. Tetapi peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi titik tolak dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga banyak orang nanti simpatik, tertarik dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Insyaallah akan kita ceritakan itu pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.